teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini, Pisapan akan mereview sebuah film yang berjudul The Menu tahun 2023. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Tyler dan juga pacar kontraknya yang bernama Margot. Mereka bersiap-siap menaiki kapal bersama beberapa pasangan lainnya untuk menikmati hidangan menu dari seorang koki yang bernama Julian di sebuah pulau yang bernama Hawthorne. Sebelum berangkat, mereka disajikan hidangan kaviar lemon dan tentu saja Tyler yang terobsesi dengan menu buatan koki Julian sangat menikmatinya. Tak lama kemudian, kapal pun berangkat menuju Pulau Hawthorne. Sesampainya di Pulau Hawthorne, rombongan tersebut disambut oleh kapten restoran yang bernama Elsa. Saat Elsa membacakan deretan nama yang terdapat dalam daftar, Elsa tak menemukan nama Margot di dalamnya. Tyler pun menjelaskan jika rekan kencannya berubah menjadi Margot. Elsa kemudian mengajak para tamu untuk berkeliling ke beberapa tempat. Para tamu melihat pegawai restoran yang sedang memanen kerang. Mereka pun gembira karena bisa menikmati kerang itu. Elsa kemudian mengajak para rombongan untuk melihat rumah asap, yaitu rumah untuk para pekerja restoran. Tak lama kemudian, rombongan itu diajak menuju restoran. Dan dalam perjalanan, Tyler menanyakan sebuah rumah yang dekat dengan restoran. Dan Elsa menjawab, jika itu adalah rumah sang koki yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Singkat cerita, Margot dan Tyler serta rombongan yang lain sampai di restoran. Mereka pun menempati tempat duduknya masing-masing. Ketika hidangan mewah pembuka dihidangkan, rombongan yang terdiri dari pecinta makanan, kritikus makanan, aktor, dan juga pengusaha pun mulai menikmati hidangan yang disajikan. Berbeda dengan Margot yang tak terlalu suka dengan makanan. Margot lebih menyukai minum dan mendengarkan cerita Tyler yang sangat fanatik pada makanan. Menu pertama pun dimulai. Julian menepuk tangannya dan mulai menjelaskan menu yang akan dihidangkan. Julian mengatakan, jika jangan memakan makanan yang disajikan, tapi harus mencicipi dan menikmati makanan itu. Tyler, sang maniak makanan, menangis terharu mendengar penuturan koki. Margot menyuruh Tyler untuk menikmati makanannya. Di meja lain, seorang ahli kritik makanan mulai memuji dan mengkritik makanan yang dibuat oleh para koki. Sementara itu, sang aktor dan pacarnya berdebat tentang pekerjaan sang aktor. Dan di meja lainnya, para pengusaha membanding-bandingkan menu buatan koki dengan koki di rumah mereka. Sedangkan pasangan yang lebih tua menyantap makanan sambil membahas anak mereka. Menu kedua pun dimulai. Julian, sang koki, menjelaskan menu yang akan dihidangkan. Julian mengatakan, jika dari dulu banyak orang biasa yang memakan roti, dan menu kedua adalah makanan pendamping roti tanpa roti. Seorang pengusaha menggerutu pada temannya karena hidangannya tak sesuai ekspektasi. Sementara itu, sang aktor memuji menu kedua yang menurutnya sangat enak. Di meja lain, kritikus makanan menilai ada kekurangan dalam salah satu hidangan. Berbeda dengan Tyler
yang terlihat memuji dengan pujian yang sangat menggebu-gebu. Sedangkan Margot tidak setuju dengan pendapat Tyler dan lebih memahami menu kedua sebagai penghinaan. Menu ketiga pun dimulai. Julian sang koki mulai menjelaskan menu ketiga yang judulnya kenangan. Julian bercerita jika menu ketiga berasal dari kenangan buruknya saat ayahnya yang seorang pemabuk mencekik ibunya, dan Julian pun menusuk gunting pada paha ayahnya. Dan menu ketiga pun dihidangkan. Hidangan daging ayam yang ditusuk dengan gunting, dan juga tortilla yang terbuat dari tepung jagung. Kritikus makanan terkejut melihat tortilla yang gambarnya toko yang pernah dia kritik hingga bangkrut. Para tamu yang lain pun terkejut melihat tortilla yang isinya kesalahan atau dosa yang pernah mereka perbuat. Tyler memaki Margot yang tak mau memakan makanan yang disajikan oleh koki. Margot yang dimaki pun kesal dan pergi meninggalkan kursinya. Elsa menghentikan Margot, dan Margot pun mengatakan jika dia mencari toilet wanita, dan Elsa pun menunjukkannya. Setibanya di toilet, Margot menghisap rokok untuk menghilangkan kekesalannya. Julian menghampiri Margot dan menanyakan identitasnya. Dan Margot menjawab jika dia adalah Margot. Scene beralih pada para koki yang menghamparkan kain putih, dan menu keempat pun dimulai. Julian mengatakan jika menu keempat diciptakan oleh koki yang bernama Jeremy. Jeremy yang ingin menjadi koki hebat menyaingi Julian. Namun Jeremy tak akan pernah menjadi koki sehebat Julian. Julian pun memeluk Jeremy, dan Jeremy pun menembakkan pistol pada kepalanya hingga tewas. Para tamu histeris melihatnya, dan para koki hanya menundukkan kepalanya. Sementara itu, Tyler malah tersenyum dan melihatnya seperti sebuah seni dalam membuat makanan. Menu keempat pun dihidangkan. Salah seorang tamu yang bernama LeBron mengajak istrinya untuk meninggalkan restoran. LeBron dicegat oleh bodyguard, dan sebagai hukuman, LeBron dipotong salah satu jarinya. Scene beralih pada Margot yang dipanggil Julian ke dapur. Julian menawarkan agar Margot bergabung dengan para koki. Namun Julian juga mengatakan jika semua yang ada dalam restoran itu akan mati demi menu yang sempurna. Margot diberi waktu 15 menit untuk memutuskan menjadi pihak para koki atau pihak para tamu. Scene beralih pada para tamu yang diperlihatkan adegan di mana seorang pemilik restoran yang asli ditenggelamkan ke laut. Scene beralih pada Julian yang memerintahkan para tamu untuk keluar restoran. Setibanya di luar, para tamu berbaris, dan Julian mengatakan jika menu selanjutnya karya koki yang bernama Catherine. Dan kemudian Catherine pun menjelaskan makna dari menu selanjutnya dengan menusuk Julian. Julian pun seolah sudah tahu dengan apa yang akan Catherine lakukan. Selanjutnya, Julian menyuruh para tamu laki-laki untuk kabur, dan dalam hitungan 45 detik, para koki akan mengejar mereka. Para tamu laki-laki pun berlarian kabur menyelamatkan diri. Berbeda dengan Tyler yang pasrah dan seolah menikmati keberadaannya di sana. Koki menyuruh Tyler untuk berlari, dan Tyler pun berlari. Tak lama kemudian, para koki diperintahkan untuk mengejar para tamu laki-laki. Sementara itu, para tamu wanita disuruh kembali ke restoran,
dan disajikan menu yang dibuat Catherine. Para tamu wanita memuji masakan Catherine agar mereka bisa dibebaskan. Namun ternyata yang memberikan usul agar para tamu dan koki mati di akhir menu adalah Catherine. Scene beralih pada para tamu laki-laki yang sudah tertangkap dan kembali duduk di restoran. Julian menyuruh Tyler, sang maniak makanan, untuk menjadi koki. Tyler pun sangat gugup dan berusaha untuk memasak makanan. Ketika Julian mencoba masakan Tyler, ternyata masakan itu sangat tidak enak. Scene beralih pada Julian yang menyuruh Margot untuk mengambil tong di rumah asap. Elsa merasa keberatan, namun Julian bersikeras jika Margot sekarang sudah berada di tim koki. Margot pun pergi ke rumah asap. Margot mengambil pisau di rumah asap dan mendatangi rumah Julian sang koki. Setibanya di rumah Julian, Margot penasaran dan ingin membuka sebuah pintu rahasia. Namun tiba-tiba, Margot dikejutkan dengan kedatangan Elsa. Elsa dan Margot pun berkelahi dan membuat Elsa kalah hingga mati. Margot segera membuka pintu rahasia itu. Di dalam ruangan itu, terdapat foto Julian dan keluarganya, dan juga foto yang memperlihatkan Julian muda yang pandai dalam membuat burger. Margot bahagia saat melihat radio dan langsung meminta bantuan. Scene beralih pada Margot yang tiba di restoran dengan membawa sebuah tong besar. Tak lama kemudian, sebuah kapal datang dan Margot mengatakan pada para tamu jika dia sudah meminta bantuan. Seorang polisi pantai pun datang ke restoran dan menanyakan siapa yang menelpon untuk meminta bantuan. Para tamu terdiam karena ketakutan. Namun, ketika sang aktor menulis catatan permintaan tolong, polisi pantai itu pun menodongkan pistol dan para tamu mulai berani meminta tolong dan meneriaki Julian yang akan membunuh mereka semua. Namun ternyata polisi pantai itu juga bagian dari anggota Julian dan berganti pakaian menjadi koki. Para koki kembali memasak dan Julian hanya mengawasi mereka. Margot berdiri dan menepuk tangannya. Margot mengatakan ketidakpuasannya pada pelayanan para koki dan meminta menu burger keju untuk dirinya. Margot tahu jika Julian sangat menyukai dan sangat pandai membuat burger keju. Julian pun langsung memasak burger itu dengan antusias. Setelah burger itu dihidangkan, Margot memuji burger keju itu dan meminta agar dia bisa membawa pulang satu burger lagi. Julian yang bahagia karena burger kejunya dipuji oleh Margot mempersilahkan Margot untuk pulang. Margot segera berlari meninggalkan restoran meski dia merasa kasihan pada para tamu yang lain. Tak lama kemudian, para koki menghiasi restoran dengan makanan dan memakaikan baju yang terbuat dari marshmallow pada para tamu dan topi yang terbuat dari coklat. Sementara itu, Margot berusaha menyalakan kapal agar bisa pergi dari pulau itu. Julian mulai mengatakan jika mereka semua harus disucikan, dan Julian pun membakar dirinya dan semua yang ada di restoran demi menu terakhir, yaitu menu yang terbuat dari koki, staf, para tamu berikut restorannya. Margot yang sudah melajukan kapalnya pun berhenti sejenak dan menikmati burger keju buatan Julian, dan film pun berakhir.